Laboratorium Mekanika Tanah 2 Universitas Mercu Buana. Hari ini kita akan melakukan pengujian konsolidasi dengan menggunakan SNI 2812 tahun 2011. Di mana maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah mahasiswa dapat melakukan percobaan konsolidasi satu dimensi dengan prosedur yang benar. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva konsolidasi dari masing-masing tahap pembebanan serta penghitungan koefisien konsolidasi atau CV. Mahasiswa dapat menghitung dan menggambarkan kurva hubungan antara angka Pori terhadap tegangan efektif atau P aksen dengan skala semilog. Mahasiswa dapat menghitung indeks pengamatan tanah atau CC, dan yang terakhir mahasiswa dapat menggambarkan dan menetapkan tegangan prakonsolidasi atau PC. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada satu set alat konsolidasi. Yang kedua ada arloji dial dengan ketelitian 0,01 mm dan panjang gerak minimal 1 meter. Yang ketiga ada ring. Yang keempat ada extruder. Yang kelima ada pisau kawat. Yang keenam ada neraca atau timbangan. Yang kedelapan ada stopwatch. Yang kesembilan ada kertas buram. Yang ke-10 ada cawan. Yang ke-11 ada satu set plat kuningan. Yang ke-12 ada sarung tangan. Ke-13 ada sampel tanah undisturbed. Dan yang terakhir ada jangka sorong. Selanjutnya cara pengujiannya seperti berikut. Pertama, cincin dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu dan ditimbang dengan timbangan ketelitian 0,1 gram. Kemudian catat berat cincin, catat tinggi dan diameter cincin sampel. Cincin dioleskan dengan pelumas atau oli agar tanah tidak menempel pada cincin dan dengan mudah dikeluarkan. Sebelum contoh dikeluarkan dari tabung sampel, ujung dari tanah pada tabung sampel diratakan terlebih dahulu dengan cara mengeluarkan contoh 1-2 cm. Kemudian dipotong dengan pisau. Permukaan ujung contoh harus rata dan tegak lurus sumbu benda uji.
Apabila tanah cukup lunak, masukkan tanah dalam cincin cetakan dengan menekan cincin ke dalam tanah yang telah didorong keluar tabung contoh secukupnya, atau doronglah contoh tanah keluar dari tabung contoh ke dalam cincin cetak. Kemudian potonglah tanah rata bagian atas dan bagian bawah cincin. Cincin cetak dapat sekaligus sebagai tempat contoh tanah atau benda uji dalam konsidometer. Udah dikeluarin belum? Keluarin sampel. Langsung dikeluarin aja. Selanjutnya, periksalah bahwa alat dalam keadaan bersih dan bekerja dengan baik, dan batu pori dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Tempatkan berturut-turut dalam konsolidometer. Yang pertama ada batu pori pada bagian bawah, kemudian kertas buram, selanjutnya cincin yang telah berisi benda uji, lalu di atasnya kertas buram, ditaruh di paling atas juga batu pori, dan yang terakhir adalah plat perata beban. Tempatkan sel konsolidasi yang telah berisi benda uji pada tempatnya, sehingga bagian yang runcing pada plat penumpu menyentuh tepat pada alat pembebanan.
Aturlah dengan skrup pengatur atau penahan lengan beban sehingga lengan terangkat ke atas, tetapi bagian atas jangan sampai mati agar dapat memberi kesempatan seandainya ada pengembangan pada tanah. Aturlah alat penekan beban di atas benda uji dan aturlah arloji pengukur penurunan pada pembacaan 0. Pasangan arloji diatur sedemikian sehingga dimungkinkan pembacaan pengembangan. Isi air dalam sel konsolidasi sampai benda uji terendam. Diamkan benda uji terendam selama 24 jam sebelum dimulai pembebanan. Pasang pembebanan pertama sehingga tekanan pada benda uji sebesar 0,5 kg per cm². Kemudian baca arloji pada waktu-waktu atau angka yang akan ditarik akarnya. Angka-angka yang dapat ditarik akarnya sebagai berikut: 0, 9,6 detik, 21,4 detik, 38,4 detik, 1 menit, 2,25 menit, 4 menit, 9 menit, 16 menit, 25 menit, 36 menit, 49 menit, dan terakhir 24 jam. Pengamatan dapat berkurang dari 24 jam untuk tanah yang konsolidasinya cepat dan dapat dihentikan setelah tampak grafik hubungan antara penurunan dengan waktu menjadi lurus. Setelah 24 jam, tambahkan beban sehingga tekanan pada tanah menjadi 1 kg per cm². Biarkan beban bekerja dan amati penurunan arloji pada waktu-waktu yang seperti sudah disebutkan sebelumnya. Lanjutkan setiap kali penambahan beban sehingga tekanan pada tanah berturut-turut menjadi 1, 2, 4, dan 8 kg per cm². Masing-masing tahapan beban ini dibiarkan selama 24 jam dan untuk setiap tahapan dapat diadakan pembacaan penurunan seperti tersebut. Apabila dikehendaki diketahui sifat pengembangan tanah akibat pengurangan beban, maka setelah tekanan 8 kg per cm² dan menunjukkan pembacaan tetap secara bertahap, kurangi tekanan beban dengan urutan 2 dan 0,5 kg per cm². Pengembangan pada arloji pada saat beban dikurangi dan dibiarkan sekurang-kurangnya 5 jam atau maksimal 24 jam dan catat kembali sesaat sebelum beban dikurangi lagi. Setelah pelaksanaan selesai dilakukan, keluarkan contoh tanah dari konsolidometer, timbang dan catat benda uji, kemudian keringkan dalam oven selama kurang lebih 24 jam dengan temperatur suhu 105 sampai 110 derajat Celcius.
Keluarkan contoh tanah dan dinginkan. Kemudian timbang kembali untuk mengetahui berat kering dari butiran tanah tersebut. Berikut adalah rumus perhitungan konsolidasi. Tinggi efektif benda uji sama dengan BK dibagi A kali G, di mana BK adalah berat kering tanah, A adalah luas benda uji, G adalah berat jenis tanah. Angka pori pada setiap pembebanan atau EO sama dengan H0 dikurang HT dibagi HT, di mana H0 adalah tebal mula-mula benda uji dan HT adalah tebal benda uji setelah ditekan. Harga indeks kemiringan atau CC adalah E1 dikurang E2 dibagi log tegangan 2 dibagi tegangan 1 dikali tegangan 2. Kompresibilitas atau AV sama dengan 0,435 dikali cc dibagi tegangan. Koefisien perubahan volume atau MV sama dengan AV dibagi 1 ditambah E0. Permeabilitas tanah atau K sama dengan CV dikali MV dikali gamma W, di mana gamma W sama dengan kadar air yang plastik dapat diambil, nilainya adalah 1. Dan yang terakhir untuk mencari CV yang berdasarkan T90 sama dengan 0,112 dikali H kuadrat dikali T90. Sekian praktikum konsolidasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.